Baik kawan-kawan, ketemu lagi kita di channel Juara Tani. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan penyemprotan yang ketiga kalinya. Di penyemprotan kali ini kita menggunakan Anvil, Acer, Demolis, Abado, Bion, dan Damazep. Jadi memang obat yang kita gunakan untuk tomat itu memang lebih kebanyakan fungi kawan-kawan, karena kita lebih terfokus kepada penyakit busuk daun, busuk batang, dan busuk-busuk lainnya. Dan ini Demolis ini kita gunakan untuk trips atau kutu-kutuan supaya tomat kita tidak terjangkit virus Gemini atau macam-macam virus yang lainnya kawan-kawan. Baik, sebelum lanjut silahkan di subscribe dulu untuk mendukung channel saya, di like, mungkin bisa juga di share ke teman-teman kita yang lain agar lebih banyak lagi yang bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Bismillah. Ini Anvil kita gunakan sebagai antisipasi embun tepung. Jadi untuk dosis pertama kalinya, karena ini adalah aplikasi yang pertama yang kita berikan memakai Anvil, kita berikan dengan dosis 1,5 saja kawan-kawan, tidak sampai 2 sendok ya, 1,5 saja. Ini Abado, ini adalah bertujuan untuk Droptora empestan atau busuk daun ataupun busuk batang. Jadi busuk-busuk, segala busuk kita biasanya memang rutin menggunakan Abado ini kawan-kawan. Itu dosisnya cukup 1 ujung sendok ya, tadi lupa saya memperlihatkan. Dan ini adalah Bion ini, kalau menurut ceritanya, Bion ini mengandung asibenzolat, bahan aktif asibenzolat S-metil 1%. Oh, 1%. Kemarin kalau nggak salah ini 5%, sekarang 1%. Jadi asibenzolat ini menurut ceritanya bisa untuk menahan virus, segala macam virus, dan mudah-mudahan benar ya. Ini kita berikan 1 sendok makan seperti ini, menggunung ya. Dan kita tambah dengan Damazep. Damazep ini karena dosisnya rendah, jadi kita perlu memberikan sekitar 2 sendok makan kawan-kawan. Seperti ini dosisnya ya, 2 sendok menggunung seperti ini. Lalu kita campur dengan Perata, Acer. Acer ini adalah formula untuk meratakan penyemprotan kita ya. Cukup diberikan 1 sendok saja kalau untuk tomat. Kalau untuk cabai itu mungkin diaplikasikan untuk 2 sendok. Ini kalau kita biasanya ini kita pakai untuk apa saja tanaman yang kita tanam ya, karena ini prinsipnya untuk merata, bukan perekat. Ini bukan perekat, ini adalah perata kawan. Dan ini adalah Demolis tadi, kita berikan 1 sendok saja kawan. Kalau untuk pemakaian awal Demolis ini cukup setengah sendok saja ya. Dan untuk kita sekarang di aplikasi yang kedua, memang 1 sendok kurang sedikit, 1 sendok kawan-kawan. Jadi tangkinya ini pas kita memasukkan air seperti ini digoyang-goyang kawan-kawan, supaya formula yang sudah kita aduk tadi bisa rata di dalam tangkinya. Baik, tangkinya sudah penuh dan sekarang kita akan mulai menyemprot kawan-kawan. Penyemprotannya harus rata ya.
Baik kawan-kawan, jadi kita sudah siap menyemprotkan satu tangki, dan ini adalah tangki yang kedua. Dalam tata cara pengisian formula ke dalam tangki itu, sebelum kita isikan formula, kita beri dulu air bersih kira-kira separuh tangki ya, agar nanti formula yang kita masukkan ke dalam tangki itu tidak menumpuk di bagian bawah. Dan nanti kita pas memasukkan formula, ini tangki kita goyang ya, supaya adukan di dalam itu rata. Ini anfil, ini kita pakai dengan dosis 1,5 sendok tadi. Ini adalah untuk pencegahan embun tepung kawan-kawan, karena kalau tomat yang terjangkit embun tepung, biasanya kalau itu terjangkit sangat parah bisa menyebabkan kerontokan pada bunga kawan-kawan. Ini cukup 1 ujung sendok makan saja ya, kira-kira seperti ini. Jadi memang cukup sedikit karena memang ini obat keras ya. Jadi kalau misalnya kelebihan dosis, ini bisa menyebabkan kerontokan bunga nanti kalau kelebihan dosis. Jadi kita harus hati-hati dalam memakai obat yang kita gunakan. Jadi dalam mengkombinasikan obat-obat ini, memang sangat harus kita perhatikan kebutuhan dari tanaman kita berbanding dengan dosis yang kita akan gunakan. Jadi sebelum kita melakukan penyemprotan atau mengaduk formula, itu perlu kita berkeliling di kebun tersebut untuk melihat apa saja penyakit yang sedang terjangkit pada tanaman kita. Pemakaian perata ini cukup penting kawan-kawan, apalagi kalau kita di musim hujan. Kalau biasanya musim hujan kawan-kawan, kita sangat sulit untuk mencari waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan. Kenapa? Karena biasanya kalau musim hujan memang intensitas hujan tersebut sangat tinggi ya. Jadi memang jarang sekali waktu-waktu yang memang tidak turun hujan. Jadi apabila kita menyemprot tanaman kita di musim hujan, itu perlu kita beri perata ataupun perekat. Nah gitu. Kenapa begitu? Apabila kita sudah menyemprot dan semprotan kita pun kering, biasanya kalau kita memakai perata, daya guna atau tupoksi atau tujuan dari obat yang kita berikan itu bekerja dengan maksimal kawan-kawan. Jadi memang trik-trik dalam bertani tersebut harus kita ketahui sedikit-sedikit, seperti ketika kita akan melakukan pemupukan, kapan waktu yang tepat melakukan pemupukan, apa obat yang tepat dari penyakit yang sedang diderita oleh tanaman kita, dan hal-hal yang lain yang memang yang perlu kita perhatikan. Kalau bertani tomat ini modalnya cukup besar ya. Ini kalau nggak salah saya ini 175.000 setengah kilo, dan kemungkinan ini karena tanaman kita masih terbilang masih muda, jadi ini mungkin cukup untuk 2 kali atau 3 kali penyemprotan. Sementara kita tetap memakai Damazep ini. Damazep ini 90.000 1 kilo kalau nggak salah. Sementara Anfil ini 80.000 yang 250, dan Abado ini kalau nggak salah 40.000 yang 1 saset sekecil ini. Ini berapa ya? Ini lupa saya. Jadi memang
modalnya itu cukup tinggi. Jadi apabila terjadi kegagalan pada tanaman kita memang berat rasanya. Itu kawan-kawan. Baik, kita akan mengecek bagaimana pertumbuhan dari tomat kita sekarang ya. Jadi pada penyemprotan kali ini kita tidak lagi memberikan pupuk daun ya. Kalau kemarin pada penyemprotan kedua kita memberikan Ambisen, dan pada penyemprotan ketiga kita memberikan Vitoflex, dan pada penyemprotan keempat ini kita tidak memberikan lagi pupuk daun. Kenapa? Trik memberikan pupuk daun itu kita harus memperhatikan nutrisi yang sudah kita berikan melalui akar atau melalui pemupukan dan atau kocoran. Jadi efektifnya mengaplikasikan pupuk daun itu paling cepat 3 hari setelah pemupukan. Bisa kawan-kawan perhatikan ini bakal bunga sudah menampakkan diri, alhamdulillah, dan ini maksimal ya. Bisa diperhatikan sudah ada bakal bunganya. Dan ini adalah contoh dari virus Gemini kawan-kawan. Jadi bagaimanapun memang di setiap lahan kita virus-virus seperti ini tidak bisa kita hindari, tetapi bisa kita minimalisir. Kalau kita perhatikan di lahan kita ini, jadi dalam satu baris tersebut mungkin ada 1 batang atau paling banyak 2 batang, atau juga tidak ada yang terkena virus sama sekali. Dan ya, ini contohnya satu lagi ya. Jadi memang yang kita temukan baru 2 batang ini adalah virus kawan-kawan. Bisa diperhatikan, dibedakan dengan temannya. Ini adalah temannya, dan ini adalah yang terkena virus. Mungkin ada sekitar 1% dari 1%, mungkin tidak sampai 1% ya, dari tomat yang kita tanam sekarang. Saya perhatikan pertumbuhan sangat maksimal. Jadi untuk mengantisipasi dari virus tersebut kita tadi menggunakan Demolis, dan kita juga menggunakan Bion. Katanya memang ini yang pertama kali kita menggunakan Bion pada tomat yang masih muda. Katanya memang Bion tersebut yang mengandung asibenzolar itu bisa memberikan antisipasi virus pada tanaman kita. Mudah-mudahan memang betul lah ya, karena juga kita sebelumnya belum pernah melihat secara nyata manfaat dari Bion ini. Cuman yang jelas kalau fungi itu terhadap tomat itu bermanfaat kepada busuk-busukan. Busuk-busukan. Jadi busuk-busukan maksudnya di sini adalah Phytophthora infestan, baik itu yang terjadi pada daun, yang terjadi pada batang ataupun buah. Usahakan memang tunas-tunas yang sudah mulai tumbuh seperti ini itu langsung diangkat ya, jangan dibiarkan membesar, karena ini bisa merusak pertumbuhan dari tomat kita. Jadi nutrisi banyak terserap ke tunas tersebut, sementara ke batang inti sebagian saja yang terserap. Jadi ini langsung kita angkat.
penyemprotan maksimalnya kalau tomat kita sudah besar, mulai dari tali 4 itu bisa mencapai 12 tangki. Jadi itulah makanya bisa menghabiskan obat yang sangat banyak. 12 tangki itu dalam satu kali penyemprotan ya. Makanya modal yang kita gunakan untuk bertani tomat ini memang cukup besar. Disitulah nanti terjadinya pembengkakan pada modal. Jadi kalau bertani tomat ini memang tidak main-main ya, tidak main-main. Kita pun harus serius dan tidak bisa pekerjaan bertani tomat ini terlalaikan kawan-kawan. Dan penyemprotan ini pun dalam satu kali penyemprotan tersebut harus siap kawan, harus siap. Jadi misalnya kalau kita menyemprot pada musim hujan, misalnya kita harus menyemprot 5 tangki, memang itu harus kita kebut untuk menyiapkan 5 tangki. Tidak bisa kita janjikan besok hari. Kenapa? Karena tumbuhan tomat ini 1 hari saja itu sudah menampakkan perbedaan. Dan juga kalau biasanya penyakit Phytophthora infestan pada tomat itu dalam rentan 1 hari saja itu sudah sangat cepat perkembangannya. Jadi memang perlu kita lakukan antisipasi dengan melakukan penyemprotan yang memang siap dalam 1 kali penyemprotan. Ketika kita melakukan penyemprotan dengan intensitas tinggi dan memang apabila tomat kita itu sudah besar, kalau di sini sudah tali 4, pemakaian Damazep ini bisa 1 kilo dalam 1 kali penyemprotan kawan. 1 kilo ini bisa habis dalam 1 kali penyemprotan, apalagi ketika kita bertemu dengan musim hujan. Ini sebenarnya masih banyak lagi formula-formula yang lain yang akan kita aplikasikan, cuman memang karena cuaca sekarang cukup berimbang, jadi obatnya pun yang kita berikan itu cukup ringan ya. Kalau tomat kita sudah mulai tali 2 atau tali 3, kita menemui intensitas hujan yang tinggi, ini Damazep ini diganti dengan Ditan. Kalau Ditan sekarang kalau tidak salah harganya itu 115 1 kilo, 115 kalau nggak salah ya, sementara ini 90 1 kilo. Kenapa kita ganti dengan Ditan? Karena memang Ditan itu dosisnya lebih tinggi daripada Damazep. Dan kita juga akan menambahkan nanti Chlorothalonil. Chlorothalonil ini dalam kalau mereknya bisa juga Daconil, bisa juga Gizmo. Daconil dan Gizmo ini mengandung Chlorothalonil kawan. Dan Chlorothalonil ini pada musim hujan itu sangat dibutuhkan untuk mencegah penyakit Phytophthora infestan. Jadi di dalam bertani tomat ini memang penyakit yang sangat kita khawatirkan adalah Phytophthora infestan tersebut, atau busuk pada daun, pada batang, pada bunga ataupun pada buah. Dan juga bintik. Bisa kawan-kawan perhatikan di tanaman tomat kawan-kawan ada bintik-bintik. Itu kalau tidak salah istilahnya apa ya, lupa saya. Dan juga embun tepung. 3 penyakit ini yang sangat mengkhawatirkan pada tomat. Embun tepung dapat menyebabkan kerontokan pada bunga. Phytophthora infestan bisa menyebabkan gagal panen. Ini adalah penyakit yang sangat patut sekali kita khawatirkan. Phytophthora infestan ini bisa menyebabkan gagal panen. Kalau bintik itu bisa merusak kualitas dari hasil panen kita. Itu bintik. Karena bintik tersebut tidak saja terjadi pada
batang, bunga, daun, dan juga terjadi pada buah. Ketika terjadi pada buah, itu sudah merusak kualitas dari hasil panen kita. Buah yang terkena bintik yang berlebihan itu akan masuk ke dalam penyurtiran nanti, tidak masuk ke dalam kualitas super. Itulah makanya perlu sekali kita perhatikan obat-obat yang harus kita berikan pada setiap kali penyemprotan. Dan perlu sekali lagi saya tegaskan, dalam melakukan penyemprotan, pertama kali yang kawan-kawan harus lakukan ketika kawan-kawan tiba di lahan, yang pertama adalah berkeliling dulu, perhatikan apa saja penyakit yang sedang terjangkit pada tanaman kita. Itu yang pertama. Setelah kita mengetahui penyakit yang terjangkit pada tanaman kita, baru kita bisa menyimpulkan apa saja obat-obat yang akan kita berikan. Dan dengan memperhatikan penyakit pada tanaman kita sebelum melakukan penyemprotan, bagaimana terhadap intensitas penyakit tersebut, atau bagaimana perkembangan dari penyakit tersebut, apakah cukup cepat atau memang baru terjangkit satu-satu. Itu baru kita bisa menyimpulkan nanti terhadap dosis yang akan kita berikan. Dan ini adalah cara yang efektif untuk menghemat biaya perawatan pada tomat. Kenapa? Karena ketika kita berkeliling, ketika kita tidak menemukan serangan ulat yang pada tanaman kita tidak perlu memberikan racun ulat. Begitu. Jadi tujuan dari kita berkeliling tersebut adalah memang untuk memperhatikan apa-apa saja nanti obat yang akan kita aplikasikan pada tanaman kita. Jadi itu yang perlu diperhatikan sekali, kawan-kawan. Jadi cara tersebut juga bertujuan untuk menghemat dari modal atau obat yang akan kita aplikasikan. Dan juga perlu kawan-kawan perhatikan, pemberian obat yang berlebihan itu dapat merusak tanaman kita. Seperti yang saya bilang tadi, bisa menyebabkan kerontokan pada bunga, bisa menyebabkan memicu virus. Jadi virus ini bukan saja datang dari cuaca, kawan-kawan. Virus ini bisa juga terjadi karena kelebihan dosis yang kita berikan kepada tanaman kita. Jadi itulah makanya memang apabila memang obat tersebut tidak perlu kita berikan sesuai dengan analisa yang kita lakukan ketika berkeliling, ya memang tidak harus kita berikan. Karena apabila nanti tetap kita berikan, dapat memicu penyakit baru pada tanaman kita. Itu yang perlu diperhatikan juga. Jadi bisa kawan-kawan perhatikan obat yang kita berikan ini ada busanya ya. Jadi busa ini memang yang pertama dipicu oleh obat aser yang kita berikan tersebut, dan yang kedua dipicu dengan reaksi yang timbul ketika kita mengkombinasikan obat. Jadi uap ini memang perlu kita keluarkan karena supaya isi dari tangki kita ini bisa maksimal. Biasanya kalau kombinasi dari obat yang kita berikan tersebut berbusa, itu biasanya kombinasi tersebut cocok, kawan-kawan. Itu yang saya perhatikan ya.